Halo guys, balik lagi sama aku. Hari ini jam 10 jam 10 lewat, jam 10 malam. Aku mau makan bakso aci. Ini kurang tinggi ya bakso acinya, sebentar. Aku akan geser dulu ini ke sini. Terus bakso acinya taruh mana ya? Taruh sini aja nih. Tunggu, ada tumpah, Wak. Ini apa, aku punya sarapan ininya apa? Kuahnya. Aku tuh udah berapa hari aku ngiler banget ya, nggak kelihatan guys. Ya udahlah, yang penting kalian lihat aku makan. Ini aku takut tumpah anjay. Tunggu ya, jujur aku takut tumpah. Maksudnya kalau tumpah tuh udah nggak jadi makan, membereskan juga ya kan. Oke, ini agak di sini. Udahlah ya guys, ya nggak kelihatan, udahlah. Yang penting aku makan. Sebelum makan kita beradu. Ini aku btw dari pagi belum makan. Nggak tahu ya, nggak pengen makan aja. Wah, nih. Aduh, gimana ya caranya biar kelihatan kayak kurang tinggi gitu loh guys tuh. Wow, penuh banget kuahnya. Makan beradu. Amin. Minum dulu. Aku tuh udah sariawan. Sariawan banget. Nggak sembuh-sembuh. Oke guys, aku makan dulu ya. Jadi kemarin itu kan, ini kan perjalanan menuju, bukan perjalanan, apa sih kok perjalanan? Maaf banget, kasurnya berantakan. Jadi ini aku tuh, ini tuh usaha menjadi YouTuber untuk merealisasikan keinginan tinggal di luar negeri atau keliling dunia gitu ya. Ini video ketiga yang aku buat anak kosan makan bakso aci. Oke, pertama-tama aku ngiler banget sama bakso acinya, jadi kita ambil dulu bakso acinya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nggak panas. Jadi bumbu mentah gitu bakso acinya. Kok bisa sih? Aduh, nggak banget lagi. Aduh, perih banget lidahnya. Astaga. Kalian tahu gak sih, dulu ada bakso aci namanya bakso aci ganteng. Menurut aku tuh bakso aci paling enak seumur hidup, selama hidup ya. Itu dulu waktu aku masih kuliah kalau nggak salah. Dia tuh kalau nggak salah tuh booming di tahun berapa ya? 2017-an kali ya. Itu ada di GDC Depok. Itu di ruko GDC, enak banget. Sering banget aku makan ke sana guys. Tapi sekarang udah gak ada, dan tutupnya tuh permanen, di mana-mana tutup. Ya Allah, sedih banget. Padahal itu enak banget, gurih. Pokoknya enak banget deh, enak banget. Siapa yang pernah makan bakso aci ganteng dan setuju kalau itu enak banget, komen. Enak banget jujur. Ini kayak belum matang. Perlu direbus lagi deh. Tapi malas. Udahlah, makan aja. Padahal aku juga lagi beli cirawang. Pes banget. Bukan pes badeng, perih banget. Cirawang di TikTok. Tapi belum datang.
bakso aci ganteng itu dia enak banget dulu. Nah, nggak tahu ya, waktu terakhir aku ngecek itu dan masih dijual online. Cuman kalau jual di online itu di Shopee itu ini adanya yang dijualnya itu paket keluarga gitu, jadi harus banyak, sedangkan aku kan ngekos ya guys. Kalau beli banyak kayak gitu kan harus taruh di kulkas. Di kosan aku ini nggak ada kulkas, ada sih tapi harus gedor pak kosnya, jadi kayak nggak enak gitu nggak sih kalau kita tiap hari harus, misal kita mau makan baksonya tiap hari, masa kita harus gedor-gedor pak kos tiap hari, kan nggak enak kan. Jadi udah nggak usah. Ini keras banget, padahal aku ini belinya kan lewat Shopee Food. Kok ada nyamuk sih di Shopee Food? Di Shopee itu bintangnya 4,8. Apa karena kemalaman belinya ya? Lihat cabenya nyangkut di gigi. Dan ini aku minta pedes banget, yang paling pedes. Tapi jujur ini nggak pedes sih, cuman karena lidahnya Sareona jadi kayak perih gitu. Hei, sumpah ini nggak panas sama sekali. Padahal kalau panas ini pasti akan lebih enak. Keras banget. Oh my god. Keras banget. Tapi lumayan lah buat mengobati ke-BM-an ini. Jujur ini kalau panas dia enak banget sih. Apa aku rebus lagi ya ulang? Tapi males banget, lama. Soalnya ngerebusnya pakai rice cooker. Ada sih dapur, tapi kayak males banget. Apa iya aku harus rebus dulu? Tapi enggak, mager. Udahlah makan aja ya. Cuan ke lidahnya, cuan ke lidah di bakso Aceh tuh nggak pernah salah, selalu enak dimanapun dia berada. Dari merek apapun, kalau cuan ke lidahnya udah pasti enak. Sejauh ini sih belum pernah nemu yang gak enak ya. Kayaknya dia rasanya sama semua deh. Apa dia cuma ada satu pabrik ya, jangan-jangan. Nggak tahu deh. Mari bercerita guys. Jadi aku itu ada berkenalan sama beberapa cowok, karena lagi jomblo boleh kan. Oleh BTW umur aku itu 29 tahun, aku kelahiran 96 bulan Maret tanggal 10. Itu di KTP, tapi kalau kata mamaku aku lahirnya Mei, karena dia lupa. Coba bayangkan orang tua bisa lupa tanggal lahir anaknya, kayak lucu banget gitu. Jadi di KTP, jadi aku ngikutin yang KTP aja ya. 10 Maret 1996 itu hari kelahiran aku. Jadi sekarang ini umur aku itu hampir 30 tahun. 30 tahun jadi apa? Belum jadi apa-apa, masih kayak gini hidupnya, nggak jelas. Tapi
Tapi adalah kita hidup aja, kita jalanin aja hidup ini gak sih ya. Nah, dalam perjalanan 30 tahun ini aku tuh selalu gagal percintaan guys. Dulu waktu sekolah SMA, aku lupa ya pacar pertama, gini nih, kita urutkan pacar. Menurut kalian itu pacaran zaman SD itu dihitung apa enggak? Soalnya kalau dihitung berarti aku punya mantan satu waktu SD. Terus satu itulah pokoknya cinta pertama kali ya. Nah terus, tapi dia sekarang udah nikah guys. Terus pas SMA aku ada pacaran sama tetangga. Nah aku gak tahu ya dia mengakui aku sebagai mantan apa enggak. Tetangga aku itu kita pacaran kayak cuma hitungan bulan, kayak mungkin 2 bulan 3 bulan. Setelah itu aku pacaran lah nih sama adik kelas. Kita pacaran itu gara-gara taruhan. Adik kelas ini tuh sebenarnya dulu waktu sekolah waktu SMP dia tuh kayak idola gitu loh, idola cewek-cewek. Tapi aku nggak ketertarikan sama sekali dulu. Terus udah gitu, tapi dia tuh kayak selalu ngeceng-ngecengin aku terus gitu loh guys. Kayak kan dulu aku tomboy, potong rambutnya, pakaiannya tuh kayak cowok. Itu selalu ngajak aku, katanya lanang gitu. Sudah lah. Jadi suatu hari dia tuh nembak aku guys. Pas aku SMA. Aku kelas 2, dia kelas 1 SMA berarti kan. Aku dulu lahir dan besar tuh di kampung yang pedalaman banget. Pedalaman banget deh pokoknya. Sekolah SD SMP di sana. Terus pas SMA pindahlah ke kotanya, Palembang kota. Nah, percintaan ini mulai dari sini. 2012, aku ingat banget tanggal jadiannya tuh 12/12/2012. Itu kita jadian karena kita taruhan, tapi sebelum itu tuh dia udah ada nembak 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi aku nggak mau karena nggak suka guys sama nih cowok. Terus terakhir itu kita taruhannya pun ngasal. Sebenarnya emang udah gue pengen terima aja gitu, karena kayak ya udahlah coba dulu aja, toh juga nggak pernah pacaran yang setelah remaja itu kan gue belum pernah pacaran lagi kan. Terus tiba-tiba dia ngajak taruhan, padahal dia di Jambi, gue di Palembang. Ini gue bahasanya gimana sih, ya udahlah bahasa ini aja ya. Nah pas sudah di Palembang itu, jadi tuh kita tuh cuma ketemu tuh kalau lebaran gitu, karena kita pulang ke kampung halaman yang sama kan. Kita inilah dulu tuh musim zaman BBM kan. Kita BBM-an terus kita bilang kita ada taruhan, siapa yang tidur duluan nanti ini ya mau ngelakuin apapun yang gue minta katanya. Oke. Terus dia bilang kalau lo kalah lo jadi pacar gue katanya gitu. Oke, gue bilang. Terus udah deh, akhirnya ya udah intinya gue kalah lah, terus pacaran kita. Tapi itu tuh bukan tanggal 12-nya guys, itu kalau nggak salah tanggal 10 atau apa gitu. Tapi gue tuh menerimanya tuh yang biar officially jadian tuh yang tanggal 12/12/2012 gitu. Udahlah pacaran ya kan. Pacaran. Kita pacaran sehat banget. Dia tuh gue akuin dia anaknya gak neko-neko gitu ya. Padahal kan kalau kita pikir nih ya zaman sekarang, apa namanya, pacaran zaman anak SMA itu kan lagi kepo-keponya, lagi kayak explore gitu ya, dia lagi explore dunia baru gitu, dunia menuju dewasa gitu. Tapi dia tuh pacaran tuh bener-bener yang baik banget, ciuman gak pernah, dia cium pipi gue juga gak pernah, kita cuma pegangan tangan segala macam.
baik banget sih untuk ukuran bocah sekolah gitu dulu ya. Udah pacaran LDRan tuh, akhirnya gue lulus kan 2014 gue lulus. Kan orang tua gue tuh tinggal di Bogor karena jadi orang tua gue itu sebenarnya udah cerai guys. Nah terus nyokap gue tuh udah nikah lagi lah sama orang Semarang gitu, tapi tinggalnya di Bogor. Jadi pas gue lulus SMA kan gue mau kuliah, nyokap gue bilang kuliah di Bogor aja gitu. Ya udahlah, intinya gue move out, move in, move on, move gitu ya ke Bogor. Udah tuh, terus ternyata nggak lama gue ke Bogor, nih cowok selingkuh ya, anjing emang, astagfirullahaladzim. Nah terus nih cowok selingkuh, udah tuh selingkuh itu tuh gue nggak pernah ngeliatin gimana, itu tuh kayak gue feeling aja, tiba-tiba kayak lagi chatan gitu tuh, lucu banget nih. Gue tanya, kamu selingkuh ya? Gue bilang gitu. Kamu punya pacar? Gue bilang, kamu selingkuh apa kamu punya pacar lain gitu? Dia jawab apa? Dia jawabnya langsung, iya maaf ya. Tapi jujur itu gue patah hati pertama gue kan, jadi kayak sakit banget, gue langsung lemes kayak bener gak ada tulang gitu. Terus udah gue nangis, gue galau. Kita putus tuh 2014 berarti. Gue galau banget, gue nangis mulu kan. Terus sampai turun berat badan gue 3 kilo kalau gak salah. Aduh ini gimana sih, ketek gue, sorry ya. Nah terus tuh pas udah gitu ya, bentar guys, gue udah rambut dulu. Nah kan pas kita udah putus lah, jadi akhirnya gue putusin lah. Intinya tuh gue bilang ke dia, jadi lu maunya gimana? Gue bilang, lu masih mau sama gue apa sama tuh cewek? Gue bilang gitu. Terus gue bilang, dia bilang, gue tetap mau sama lu segala macam. Gue bilang, oh yaudah kalau lu mau sama gue ya putusin itu cewek, gue bilang gitu. Jawabannya gini, ya nggak bisa dong, kasihan, gue bingung mulainya dari mana. Jawabnya gitu. Gue bilang, lah lu nggak kasih nama gue? Ya udah kalau lo kasih nama cewek itu, ya udah lu pacaran aja sama cewek itu, gue udah nggak mau lagi sama lu, gituin kan. Dia tapi itu mohon lah pokoknya, dia intinya udah putus. Tapi drama banget tuh dia tuh pas kita pulang kampung lebaran gitu tuh, ntar kita kayak masih minta maaf gitu, sampai dia tuh pernah sampai kayak bukan sujud apa sih, kayak bended on knee gitu, gimana ya, kayak kalau kayak orang mau lamar gitu loh guys, apa sih bahasanya tuh, ya gitulah, dibilang sujud juga enggak gitu, tapi dia sampai kayak mohon minta maaf gitu, balikan dong sama gue. Nah kenapa gue galau banget karena tuh kita dulu obrolannya tuh udah mau nikah segala macem gitu, punya anak gitu, karena kita tuh muka kita tuh dibilang orang tuh kita mirip, terus kisah hidup kita juga mirip, ditinggal bapak gitulah pokoknya. Nyokap nikah lagi, kita tinggal sama nenek gitu nenek kakek gitu. Itu sama banget, dia cucu kesayangan, gue dulu juga sempat jadi cucu kesayangan kayak kakek nenek gue. Jadi kayak latar belakang kita tuh udah sama banget. Terus muka kita dibilang mirip mulu nih sama orang-orang. Kayak dulu gue yakin banget kayak gue bakal nikah deh sama nih cowok gitu. Ternyata enggak guys, kok tiba-tiba gelap deh. Nah terus tuh ya udahlah kan, akhirnya putus. Gue trauma guys, gue tuh kayak langsung bertanya, kenapa ya gue diputusin, apa gue sejelek itu gitu. Orang diputusin kan gitu ya, overthinking. Terus setelah putus itu gue langsung menjomblo guys. Itu pacar officially gue, yang maksudnya yang pacaran yang kayak lama sampai hitungan tahun tuh dia gimana sih, ngomong apa sih gue, baru dia gitu pacar gue. Terus dia selingkuh. Dari situ 8 tahun gue menjomblo sampai gue kuliah, ya kan. Kuliah berarti 2014 gue kuliah. Nah gue tuh lulus kuliah juga telat guys. Hidup gue emang bener kayak nggak jelas banget gitu kan, serbannya kayak kenapa gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya hidup. Terus 2014 gue masuk, gue lulus tuh 2021 gue baru lulus kuliah. Karena mager gitu, karena dosennya susah dihubungin, dospemnya. Tapi tidak boleh menyalahkan dospem ya. Baik lagi itu menurut gue lama lulus itu ya karena gue sendiri gitu. Kenapa gue nggak mengejar dosen? Kenapa gue pasrah aja gitu kan?
Dah lah, intinya kita putus. Gue udah 8 tahun jomblo. Tiap tahun tuh kan gue temenan anak kuliah tuh kan udah mulai ada yang pacaran dewasa segala macem kan. Hari-hari tuh gue cuman denger, gue punya gengan gue tuh kayak isinya 6 orang termasuk gue. Ini geng gue cinta banget, sampai hari ini kita masih temenan dari 2014 sampai sekarang 2025. Itu tuh mereka tuh selalu kayak bilang di grup tuh selalu ngomong abis ciuman sama ini enak, abis ini enak gitu. So itu kayak gue nggak tahu apa-apa, padahal di mata orang-orang tuh mikirnya tuh gue cewek binal, nakal gitu ya. Tapi sesungguhnya gue nggak tahu apa-apa gitu. So kayak gue penasaran. Terus ada satu momen cari gue yang ini, ada satu teman gue di dalam grup itu, grup ini namanya Galaksi ya guys. Satu teman gue di dalam Galaksi itu bilang gini, katanya having sex itu enak katanya gitu kan. Terus gue nanya, enaknya tuh kayak apa sih guys, gue bilang gitu. Jawaban dia gini, enaknya tuh nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Ini cuman bisa bukan, pokoknya nggak enaknya nggak bisa dijelasin kata-kata, lo harus coba sendiri, intinya gitu deh. Dari situ kayak gue anjir. Terus goals gue tiap tahun tuh gue selalu bilang ke grup, setiap tahun baru gitu gue selalu bilang ke grup gue, ke Galaksi ini gue bilang, semoga tahun ini Najat ciuman. Terus ada teman gue di dalam Galaksi itu juga, dia bilang sampai bikin hashtag tahun ini Najat ciuman gitu-gitu kan. Tapi ternyata sampai 8 tahun tuh enggak. Sampai akhirnya terus tuh belum sampai tuh 2000 kan gue berarti jomblo sampai 2022 deh ya, sekitar pokoknya tuh perjalanan gue kuliah tuh gue jomblo terus. Sampai ada satu momen tuh orang-orang tuh mikir kayak, nih si Naja nih belum move on nih dari si R gitu kan. Padahal perasaan gue udah biasa aja, gue udah bisa temenan, orang kita juga kontak-kontakan kok. Gue sama mantan SMA gue itu ya, mantan gue yang SMA, kita kontak-kontakan, dia curhat tentang pacarnya, dia cerita dia mau nikah segala macam tuh gue udah kayak ya udah kita temen aja gitu. Terus aduh bentar guys,